Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naila. Loh, Naila. Kamu sedang apa? Enggak, saya enggak lagi ngapa-ngapain, Pak Kiai. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, kok Pak Yai senyum-senyum aja lihat Naila? Insya Allah, Ustadz. Bapak kalau melihat Naila jadi ingat nada dulu waktu menjadi santri. Cuma bedanya sedikit saja. Emang bedanya Pak Nada sama Naila itu apa, Pak Yai? Kalau Nada itu orangnya frontal dan tomboy. Karena mungkin ya hidup dengan Bapak dan berteman dekat dengan Najib. Kalau Naila nampaknya dia itu lemah, lembut, tapi tegas kayaknya. Insya Allah, saya ikut mendoakan mudah-mudahan santri Pak Yai Naila itu menjadi wanita hebat seperti Mbak Nada juga. Insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Sebenarnya tugas kamu di pondok ini belajar, menuntut ilmu. Bapak mempunyai keinginan kamu itu bisa menjadi santri terbaik di pondok pesantren Darussalam. Bisa membanggakan untuk Bapak dan untuk Ibu. Dan insya Allah Bapak juga berharap kamu itu bisa meneruskan perjuangan Bapak di pondok pesantren Darussalam ini. Jadi Bapak juga mempunyai keinginan kamu itu tidak perlu memikirkan permasalahan-permasalahan yang tidak penting. Tugas kamu belajar menuntut ilmu, ibadah sebanyak-banyaknya. Jadi tidak penting pacaran. Buang-buang waktu. Bikin dosa. Ya tapi Bapak juga tidak bisa menutup mata. Bapak paham. Usia kamu ini usia yang sedang mencari jati diri. Bapak jadi ingat, Bapak mengalami hal ini sama seperti kamu ketika Bapak masih muda. Tapi aku ini beda loh Pak. Aku ingin merubah cerita ini. Aku ingin happy ending sama gadis yang aku inginkan, gak seperti Bapak. Iya, Bapak paham. Bapak pada waktu itu tidak sempat happy ending. Akhirnya Bapak berjodoh dengan Dek Aisyah. Pak, Ibu Aisyah itu ibuku loh Pak. Oh iya, meskipun dia itu pelit dan dia itu galak dan bawel, tapi dia itu paling cantik di sini Pak. Aku akui itu. Aku juga, Bapak akui itu juga. Pak, tapi maaf loh Iki Pak. Sebelumnya aku minta maaf. Ibuku berpesan, kalau Bapak ngomongin Bule Nada lagi atau bernostalgia lagi, dapat salam. Why I must come back to this place? Dan kenapa setelah aku sampai di tempat ini, perasaan aku jadi tenang? Kamu khawatir sama aku? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini buat aku lebih tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
you, Zahwa. Mami. Hai, Mam. Angkat teleponnya, angkat. Mami, angkat Kamu telepon. cari Ibu, Nak. Mami. Grandma. Mami, I'm sorry, Mom. I'm sorry for making you worry. And I promise, I will not do this anymore. I'm sorry, Mom. I'm sorry. Ya sudah, Nak. Ibu nggak mungkin marah sama kamu. Syukur alhamdulillah kamu kembalinya ke sini. Ibu tuh bener-bener panik sekali cariin kamu. Junior, Grandma tuh kangen. Khawatir sama kamu. Grandma mau jemput kamu di pesantren ini, ya? I'm sorry, Mom. Di dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada sesuatu yang bukan urusan kita. Di antaranya adalah urusan maut, jodoh, dan rezeki. Di mana itu semua udah Allah tentukan. Dari sejak pertama kali ruh ditiupkan kepada kita. Artinya Allah sudah tulis bagaimana nanti rezeki kita, kapan kita mati, dan kemudian bagaimana jodoh kita. Yang jadi pertanyaan dan persoalan adalah bagaimana kita menggapainya sehingga Allah ridho terhadap ketentuannya. Artinya nggak ada yang tahu di antara kita apakah kita akan mendapatkan rizki yang banyak atau sedikit. Yang jadi pertanyaan, kita nih malas apa enggak untuk bekerja. Karena ada orang yang lebih rajin ayam ketimbang manusia. Ayam bangun jam 4 udah nyari makan. Manusia jam 10 masih ngorok aja. Masih molor, masih tidur. Ngerasa berpikir rezeki udah diatur sama Allah. Siapa yang tahu sesungguhnya Allah sebetulnya mau kasih rezeki dia yang besar. Tapi gara-gara malas akhirnya nyampe takdirnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Satu ketika Umar ngajak jalan pasukan ke sebuah kota. Begitu mau sampai di sebuah kota tersebut, tahu-tahu Umar diingetin sama orang yang lebih dulu sampai ke kota tersebut. Khalifah, di kota ini ada wabah penyakit. Bagaimana nih? Masuk ke dalam kota ini apa enggak? Lalu apa jawaban Sayyidina Umar? Nggak usah masuk dah. Kita pindah aja ke tempat yang lain. Protes nih. Sebagian anggota pasukan protes. Bagaimana Umar? Kita ini ditakdirkan Allah untuk ke kota itu. Kenapa kita mundur? Lalu apa jawaban Umar bin Khattab? Kita pindah ke takdir Allah yang lain. Tuh. Jadi urusan takdir kita nggak pernah tahu apa hasilnya. Tapi yang Allah lihat seberapa besar usaha kita untuk menggapai takdir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan kamu kembali ke sini itu apa, Nak? Bukannya kamu nggak suka tinggal di sini? I don't know, Mom. Aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa balik ke sini. Tapi kali ini yang aku rasain itu beda. Aku ngerasa seperti aku pertama kali balik ke sini. Dan aku pengen coba buat tinggal di sini.
Alhamdulillah, Nak. Junior, kamu yakin mau tinggal di sini? Di sini tuh nggak enak, nggak bebas, serba tertekang. Kamu nggak bakalan betah tinggal di sini. Benar, Mom. Junior, dengar Grandma. Dulu, papa kamu itu remaja aktif. Dan dia itu punya grup band. Teman-temannya itu dari berbagai macam kalangan. Mereka itu ya suka main di rumah Grandma. Grandma tuh seneng banget. Walaupun Grandma itu pusing dengernya. Tapi semenjak papa kamu itu dimasukkan ke pesantren oleh almarhum Grandpa, dia itu tidak bisa beraktualisasi diri lagi. Teman-temannya juga udah nggak banyak. Temannya ya hanya ini-ini aja yang ada di pesantren ini. Kerjaannya juga hanya memperdalam ilmu agama. Jadi Grandma itu yakin kamu nggak bakalan betah tinggal di sini. Mama salah. Nah, apa yang dikatakan nenekmu itu ndak benar. Kenapa sih buru-buru banget? Ada apa nih? Ini ada misi yang sangat penting yang harus kita selesaikan, teman-teman. Apa itu? Lagi. Aduh. Kamu sini deh, deketan sama dia. Kamu masih ingat gak? Ketika kamu bertemu dengan Surti, dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi di belakang kita dengan kode apa? Elah, udah dong. Pan, kemarin udah ditraktir. Jadi kasusnya sudah ditutup. Oke, lupain. Dia malah ngelawak, Yong. Ini, aku cuma minta tolong. Nih, aku minta tolong. Kamu, tolong kasih surat ini ke Surti. Dan ini namanya adalah surat cinta. Hah? Ah, kagak ada. Enak aja, kagak boleh, Sar. Lu mau ngajar Surti juga? Astagfirullahaladzim, Ucup. Aku ini nggak level sama Surti, aku ini milih-milih loh, maaf loh. Gini loh, maksudnya si Asar itu adalah Asar ngasih surat kamu itu biar kamu nanti terus kamu kasihkan ke Surti. Nah, setelah kamu kasih ke Surti, itu baru si Surti akan mengasih kepada Dedek Naila. Oh, gitu. Jadi tuh surat cinta buat Dedek Naila. Astagfirullahaladzim, masa aku yang ngelakuin. Ini gue titip ke Baby Surti untuk Mas Dedek Naila. Ya, iya. Maafin aku ya, aku tuh nggak tahu loh kalau itu Mas Junior. Kenapa aku minta maaf ya ke aku? Minta maafnya ke orangnya. Walah, kalau aku minta maaf sama orangnya langsung, itu makin berabe jadinya. Gak berani aku. Udah tuh, jangan ngerasa bersalah gitu. Udah. Lagian kalau posisinya di orang lain juga orang lain pasti ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Kan kita juga ngira dia penyusup ya. Tapi kan gara-gara aku Mas Juniormu itu jadi pingsan loh, Nay. Aku jadi gak enak hati. Apa? Tadi kata kamu Mas Juniornya Naila. Iku ngono Mas gantengku. Terus kamu juga ojo asal japlak kalau ngomong. Emangnya dia mau sama kamu? Ngacak di kadang. Kita aja yang gak mau diekspos jadinya pada gak ada yang tahu. Emang kamu artis banget, mau banget diekspos. Tuh kan, iri kan. Udah sama sekali ya, tolong. Oh, jadi semuanya menganggap Mas Junior itu Mas Munai. Padahal kamu udah berkoar-koar bilang ke semua orang kalau kamu gak punya perasaan apapun sama dia. Perlu bukti apa lagi? Dada. Munafik. Alah, wes merasa dipikir Lana dia itu. Lagian kamu emang gak ada perasaan apa-apa tuh sama dia? Ya udah, gak usah dipikirin lagi. Yang ada perasaan apa-apa itu cuma aku sama dia aja. Jadi, wes toyo. Lagian kamu juga, cewek-cewek iki heran aku. Kenapa sih selalu mempeributkan dan membincangkan lelaki yang wis tak pilih? Ini tugas nih sebenarnya gampang ini, tapi kenapa jadi susah gini ya? Aduh. Ngapain kamu di sini? Mau masuk ya?
Tak bilangin Surti kamu biar dimarahin. Yaudah, bilangin. Surti kesini. Ya wes tak bilangin Surti. Bilangin. Awas kamu ya, awas tak bilangin kamu. Ma, kalau pada akhirnya Mas Wahyu betah tinggal di pondok, ya itu karena memang pilihannya. Mas Wahyu melihat ada masa depan di situ, ada kehidupan. Mungkin Mama lupa, Mas Wahyu itu mendapatkan beasiswa yang banyak dari berbagai macam negara setelah selesai belajar dari pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah, akhlak Mas Wahyu pun baik, lebih bagus daripada sebelum masuk pondok. Maksud kamu apa, Nada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Yuk. Terus? Kamu kapan sampai? Hah? Masya Allah. Kok gak kasih tahu Bapak ya? Terus? Loh. Nah apa kok pada diem aja seperti ini? Hah? Ada apa ini? Ada apa? Junior, kamu udah sehat kan? Lebih baik, Grandpa. Alhamdulillah. Nada, maksud kamu apa? Dengan bilang bahwa anak aku itu Wahyu Subuh sebelum masuk pesantren ini gak punya akhlak. Maksudnya apa? Maksud kamu apa? Dengan bilang bahwa anak aku itu Wahyu Subuh sebelum masuk pesantren ini gak punya akhlak. Maksudnya apa? Wis, Ros, wis. Gak usah emosi. Aku udah tahu siapa Wahyu Subuh. Pak Bejo, can we go to rooftop now? Alright, come on, let's go. Pak Kiai, Mbak Nada, Bu, tak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Junior, Pak Le Bejojo Bismillah sudah yakin kalau kamu itu pasti akan kembali ke pondok pesantren Darussalam ini. Apa Pak Le bisa begitu yakin? Ya jelas, feeling Pak Le itu tidak pernah salah. Lagi pula, Pak Le Bejojo Bismillah ini selalu berdoa sama Gusti Allah. Semoga kamu itu cepat kembali ke pondok pesantren Darussalam ini. Ya toh? Udah Junior, kamu kan sudah kembali ke pondok pesantren Darussalam ini. Pak Le Bejo Bismillah minta sama kamu, tolong jangan bikin keributan, keonaran, dan kerecokan di pondok pesantren ini, ya? I don't know. Ready dong. Are you ready? Ready. Good. Right.
Come on, let's go. Mana orangnya? Itu orangnya. Wes, kamu omelin aja, Sur. Kelihatannya dia juga berani sama kamu. Pasti aku marahin. Udah, kamu ke dalam aja. Ini tugas aku. Ya wes, aku ke dalam ya. Iya. Aman kan, aman? Aman. Aku kesini ingin menyampaikan. Susah banget ngomongnya. Apa toh? Aku penasaran tahu. Ada Pale. Itu siapa, Pale? anak. Itu tuh. Aku di sini pengen menyampaikan. Astagfirullahaladzim. Woi, ada 2 kudanil. Woi! Ngapain nih? Ngapain? Masuk. Astagfirullahaladzim. Aku di sini cuma mau ngecek ini udah dikunci apa belum, Pak Bejo? Iya jelas belum digembok orang sampean itu di luar sini. Kira udah dikunci, Pak Bejo. Ngapain? Ngapain? Ucup, kalau ini sampai ketahuan sama Pak Gia Abdullah dan Bahrul habis sampean. Habis, betul-betul habis. Dihukum. Sampean tahu hukumannya apa? Dikeluarin dari pesantren, Pak Le. Masih mending dikeluarin dari pesantren. Sampean dihukumnya itu suruh nguras septic tank. Mau? Kagak mau, astagfirullahaladzim. Tapi Sur, apa lagi? Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari perkara. Dede Naila, aku beranikan diri untuk menyurati kamu. Karena berkata langsung, aku sepertinya tak mampu. Of course you nggak bisa. Di depanmu, aku bagaikan bisu. Mulutku terdiam, tapi hatiku melonjak-lonjak senang. Norak banget sih. Dede Naila, yang aku sayangi, semoga kamu menangkap isyarat-isyarat cintaku ini. Come on, ini tahun berapa? Kamu tuh hidup tahun berapa sih? It's so old, man. Kamu belum tidur, ya? Kenapa kok ketawa-ketawa sendiri? Aku lagi baca komik ini. It's so funny. Komik ini lucu banget. Mami harus baca. Ya udah, bacanya besok lagi aja. Kamu nggak boleh begadang, ini udah malam loh. Tidur. Iya, Mam. Ya wes kalau gitu. Mas, apa kabar kamu dan Azwa di sana, Mas? Insya Allah baik-baik aja ya. Mungkin batalnya tiket yang sudah terbeli menjadi mubazir. Tapi aku berpikir dengan kembalinya Wahyu Subuh Junior kembali ke pondok ini, itu adalah jawaban kita. Kita menginginkan anak laki-laki kita ini mengenal agamanya lagi. Namun begitu berat membawanya lagi ke jalan yang sudah seharusnya. Aku masih berusaha, Mas. Doakan aku untuk selalu bisa mendorongnya menjadi anak laki-laki kita yang soleh. Amin. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Amin. Maaf Pak Ustadz, sebelumnya saya mau nanya. Kalau saya lihat-lihat, banyak orang yang sering beribadah, tapi hidupnya miskin. Rezekinya kurang. Sedangkan orang yang sering berlaku dosa, hidupnya mewah.
Sekarang begini, yang paling terpenting untuk kita tanamkan dalam hati kita, jangan pernah sekali-sekali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita yang selalu memohon kepada Gusti Allah, selalu berdoa, selalu berbuat baik kepada sesama, tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi Allah selalu memberikan rezeki yang begitu sedikit. Maksudnya apa? Allah itu kangen. Allah itu suka akan orang tersebut. Setiap hari dia selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, menangis, meminta rezeki, meminta yang lain-lain untuk kebaikan ketika menjalankan kehidupan di dunia. Allah itu cinta seperti dengan orang itu. Jadi kita harus yakin, kalau ada orang seperti itu, kita harus yakin suatu saat Allah akan memberikan rezeki yang begitu berlimpah tanpa orang tersebut sadari sebelumnya. Itu rahasia Allah. Paham? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kalian ada tahu, Asar, Ucup, Oyong tidak ada di kelas saat ini. Mereka pergi kemana? Lama banget nih si Ucup ya? Coba deh, mendingan kamu miss call atau telepon aja coba. Rumangsamu di pondok pesantren ini boleh pakai handphone apa? Nggak boleh. Dah yuk kita buruan masuk kelas yuk. Udah tenang aja. Sekarang itu lagi pelajaran bapak aku yang ngajar. Jadi nggak akan dihukum. Nggak akan dihukum. Tetap aja kita dihukum. Nah tuh si Ucup tuh. Ya Allah, mohon bantuannya ya Allah. Lindungi hambamu ini dari Mas Bro Asar yang brutal ya Allah. Mudah-mudahan gak ada Pak De senior. Kita lagi bolos kelas nih. Mana Cup? Cup sini. Bisa dibalas. Iya ini. Udah lama. Aduh. Senangnya. Mbak, kamu masih marah sama aku? Masih nanya lagi. Kamu pikir aku itu lagi ngapain? Lagi bikin kamu ketawa? Ya enggak. Sorry ya, Nay. Aku nggak bisa bikin kamu ketawa kayak yang lain. Aku coba jujur sama diri aku sendiri. Wes lah. Kalau emang gak suka ya bilang gak suka. Lah, kamu tuh kenapa sih? Pagi-pagi udah nyerocos aja. Ayam juga tuh kalah sama cerocosan kamu itu. Naila aja kan nanya tuh pendek, kenapa jawabannya jadi panjang banget? Kalau kamu nggak mau denger jawaban aku, ya nggak usah nanya. Susah amat sih. Lagian ya, jadi orang itu harusnya jujur sama diri sendiri. Jangan munafik. Jangan bilang gak suka, ternyata nyari perhatian orang itu. Itu udah bagus. Ya lagian, sumpah aku teh nggak pernah nyari perhatiannya Wahyu Subuh Junior. Udah, sekarang kamu sabar aja ya, kamu jangan sedih. Habis gimana lagi Laila kayak gitu lagi? Aku teh sedih bukan karena Wahyu Subuh Junior. Aku sedih gara-gara persahabatan kita jadi kayak gini gara-gara dia. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Nada. Yuk, terus pengen di. Oh, Mama tadi katanya mau jalan-jalan di sekitar pondok, Pak. Oh, kalau Junior? Maaf, Pak. Nadia belum berhasil meminta dia untuk menjalankan kewajiban sholat subuhnya. Dia masih tidur. Astagfirullahaladzim.
Nuwun sewu minta maaf sebelumnya Mbak Nada. Biar Bejojo Bismillah aja yang antisipasi. Wis Jo, wis. Kamu di sini saja. Udah. Jin, Pak Yai. Mohon maaf Pak Yai, Mbak Nada, Mas Bejo. Memang kalau secara hukum, anak yang sudah akil baligh itu sudah wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya sholat 5 waktu, puasa, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika dia tidak melaksanakannya, maka berdosa. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kamu bukan malaikat kan? Emangnya kalau ada malaikat yang senyum begini, suaranya juga santun, pakaiannya rapi, emangnya kamu takut? Bayangkan kalau seandainya yang datang itu malaikatnya berwajah menyeramkan, menakutkan, dan gak pakai banyak omong, langsung mencabut nyawa kamu. Ayo, gimana? Malaikat maut. Ya, memangnya kamu sudah siap menghadapinya? Kamu takut? Alhamdulillah. Kalau kamu punya rasa takut terhadap yang namanya maut, itu bagus. Sebab yang namanya kematian itu dia datang tiba-tiba. Kamu sudah siap meninggal? Ya, siap tidak siap, kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini milik Allah. Jadi kalau Allah mau panggil kita kapan saja, siap tidak siap, ya harus siap. Dan dia datang kapan saja, tanpa harus bertanya terlebih dahulu kepada kamu, kepada aku, dan kepada kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok. Brother, are you ready for today? Are you ready today? Kalau misalkan malaikat maut menjemput kamu, Junior. Kalau sudah bawa malaikat maut, tampaknya saya pamit keluar aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dedek Nela akhirnya membalas suratku. Ini suratnya. Mas Asar, aku tahu. Apa tuh, Le? Coba Bapak lihat. Ini enggak, Pak. Bukan apa-apa, coret-coretan. Ya, jangan apa-apa. Bapak boleh coret-coret. Udah, Pak. Gak boleh, Coba lihat, Pak. Le, Bapak lihat, Le. Ada sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan toh, Pak. Yang. Astagfirullahaladzim. Jadi gara-gara ini kamu tidak masuk kelas. Jadi gara-gara surat ini kamu juga tidak mendapatkan pelajaran. Astagfirullahaladzim, Le. Sudah berapa kali aku bilang sama kamu, Le. Tolong hargai Bapak. Tolong hargai peraturan dan tata tertib di Pondok Pesantren Darussalam. Tolong belajar yang baik. Bapak hanya minta tolong itu saja. Kamu juga harus memberikan contoh yang baik untuk santri dan santriwati yang lain. Paham kamu? Paham, Pak. Tapi Pak nggak menghukum aku tuh, Pak. Peraturan tetap peraturan.
kamu sudah melanggar peraturan itu. Jadi pasti ada hukumannya. Paham? Assalamualaikum. Berani-beraninya ya marahku, berani-beraninya. Baru beberapa hari aku tinggal pergi, udah berani-beraninya surat-suratan sama cewek lain. Ya toh, ini surat dari siapa? Pasti dari mana ada. Ya toh, ngaku kan? Ngaku, ini surat dari siapa? Ngaku. Apa sih? Apa sih? Duduk. Duduk. Aku nggak yakin kalau Dedek Nela itu membalas suratnya Asar. Kan emang begitu adanya. Gimana sih? Cuk, tak bilangi ya. Kamu tuh nggak usah bohong. Daripada nanti kamu kalau ada PR atau ada baca tulis Al-Quran, nggak tak ajarin. Nggak apa-apa, oke. Yang jangan dong. Ya Pak. Ya. Dah. Aman ya? Aman. Sekali lagi nih gue ingetin. Jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Iya, insya Allah. Amin. Jadi gini Yong. Sebenarnya tuh surat tuh hampir aja dapat di tangan Surti. Tapi tiba-tiba Pak Le Bejo datang. Terus surat dirampas sama Wahyu Subu Junior, Yong. Terus suratnya yang gue kasih ke Mas Bro Asar. Itu surat palsu gue yang tulis, Yong. Gue sih nulis dewe. Ucup. Kamu kok jenius banget. Kamu jenius banget. Jenius. Kenapa bisa jenius? Jenius aja tuh Ben kamu ini akhir-akhir ini jadi cerdas gitu loh. Biar Asar seneng aja. Iya. Pelajaran Puranatis. Ya, semoga aja ya Pak. Dengan begini Wahyu Subu Junior bisa berubah. Insya Allah, Ndo. Karena memang sudah sepatutnya dia itu menjalankan bagaimana kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk mengarahkan dan memberi contoh yang baik. Pak, Nada minta maaf ya. Mungkin selama ini Nada sama Mas Wahyu mendidik dia kurang keras. Makanya sekarang dia seperti ini. Ndo, udah. Jangan merasa bersalah. Kalau kamu melakukan dengan kekerasan, malah dia akan jauh dari kamu. Udah, tenang saja, ya. Enggak, Pak. Oh iya, Pak. Semalam Nada sempat kirim email sama Mas Wahyu. Nada ceritain semua yang kejadian di sini. Terus tanggapannya gimana, Nduk? Belum dibalas, Pak. Ya mungkin karena perbedaan waktu di sana dan di sini. Loh, Bapak kenapa kok ketawa? Nduk, walaupun sekarang kamu sudah punya anak, tapi kamu itu tetap anak Bapak. Jadi menjadi tanggung jawab Bapak juga untuk memperingatkan kamu kalau kamu ada kesalahan, Duk. Nada ngelakuin kesalahan apa menurut Bapak? Duk, ini cara kamu berpakaian. Bapak tahu pakaian kamu ini keren, modern, lagi tren, dan mahal. Bapak pikir coba kita pakai pakaian yang sederhana, tapi indah, walaupun gak mahal, tapi pas dan sesuai dengan ketentuan sebagai seorang muslim. Subhanallah. Terima kasih ya, Pak. Bapak selama ini selalu menjadi panutan untuk Nada. Nada senang. Bapak selalu ngingetin Nada.
Kalau masih ada sisanya yang buat dibalikin ke kas dapur. Tapi kalau udah ada sisanya, lah ya kok bisa kan ada sisanya? Harusnya kan ada sisa. Kalau dari suaranya sih itu kayaknya bukan Mbak Aisyah. Memangnya kalau yang datang Mbak Aisyah kenapa toh? Kamu takut karena dia? Lebih banget toh. Ya namanya juga kangen loh, Mbak. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Kamu belum jawab loh pertanyaanku tadi. Kalau memangnya yang datang itu si mulut ember Aisyah, kenapa toh? Kupingmu budek ya? Aduh, ora budek toh, Mbak. Tiap pagi sampai siang, tiap siang sampai malam, tiap malam sampai pagi lagi. Dek, aku ngoceh, kok burung betet. Aku disumpek. Alah, itu sudah biasa. Tapi kamu tidak terpancing toh? Oh, ora tak rungokno, Mbak, gak tak reken. Kadang dia ngoceh masuk kuping kiri, metu kuping kanan. Itu dia. Baru namanya adik sepupu Meni Wardani tenaga kokai Indonesia yang sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Mbak Meni, dengan Mbak Meni itu Mbak Aisyah. Lihat, gara-gara kamu, aku belum bisa menyelesaikan permasalahanku sama Asar. Sehingga dia juga belum mendapatkan hukuman dari aku. Lihat, dia ini sudah kabur. Bebas dong dia. Ini pokok permasalahannya, inti permasalahannya itu di Mas Najib. Siapa suruh Mas Najib itu surat-suratan sama cewek lain? Tahu dari mana sampean? Hah? Surat itu surat Asar dari santriwati. Gara-gara surat itu juga dia tidak masuk kelas, tidak belajar. Makanya tadi aku lagi nasihati dia. Aku lagi mau menghukum dia. Astagfirullahaladzim. Jadi itu surat bukan surat cinta-cintaannya Mas Najib ya? Menurut kamu? Yo ora sih. Maaf ya. Tapi Mas Najib tidak bisa balas cubit ke aku. Soalnya perjanjian awalnya kan nggak kayak begitu, ya toh? Aku tidak mau menyakiti istriku yang aku cintai dan aku sayangi. Tidak mungkin ini. Oh, lagi, Le. Astagfirullahaladzim. Ini keluarga Oppo. Bagus banget. Gambar siapa? Ah, jangan-jangan dia buka buku diaryku. Ah, gimana nih? Benar-benar bukan buku diaryku. Aduh, gimana dong? Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak dapat salam dari itu. Assalamualaikum. Aku sholat dan mengaji. Masih ada tuh. Jadi alasan kamu kembali ke sini itu apa?
I don't know. Mohon ya. I don't know. Saya. Kok lama banget sih dikatnya? Kok lama banget sih dikatnya? Tenang, karena sekarang ini ada bapakku. Bapakku kita nggak mungkin dihukum. Tuh, lagi hujan lagi. Tuh, lagi hujan lagi. Aduh. Pak, kamu tuh kenapa sih? Pagi-pagi udah nyerocos aja. Ayah juga kalah sama cerosohan kamu itu. Gak enak. Cari tempat sembunyi.